Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata terkait dengan budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Nasruddin dari SMKN 4 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Bahagia itu sederhana ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Presentasi pada kali ini saya akan awali dari sebuah latar belakang terkait dengan budaya positif. Pada dasarnya, murid tidak suka terhadap peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung memalukan dirinya. Kemudian tujuan aksi nyata budaya positif diantaranya diseminasi budaya positif dengan rekan kerja. Yang kedua, menciptakan murid yang bertanggung jawab, mandiri, yang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal tentunya. Tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas yang dijabarkan menjadi peraturan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, siswa menjiwai dan menerapkan keyakinan tersebut dengan sepenuh hati dan tanggung jawab secara mandiri. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tentunya. Yang kedua, membangun komunikasi dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah dengan agenda diseminasi terkait budaya positif atau keyakinan dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas dan teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, melaksanakan dan merefleksikan serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta murid agar program yang telah dibuat dapat dijalankan secara bersama-sama. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif, orang tua dalam melakukan budaya positif. Berikut ini merupakan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif bersama komunitas, praktisi, serta membuat keyakinan kelas bersama peserta didik atau siswa. Berikut video yang telah kami buat terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini sudah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah menyediakan waktunya untuk membantu teman kita yang sedang melaksanakan aksi nyata dalam kegiatan guru penggeraknya. Semoga amal kebaikan kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan dari pemateri utama dan hanya satu-satunya, yaitu Bapak Asep Nasruddin ST yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata 1.4. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sebagian kegiatan sekolah. Dan saya di sisi lain saya bisa melaksanakan tugas CGP terkait dengan aksi nyata 1.4 terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah hadir
di kesempatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan ini ada sedikit banyak informasi yang didapatkan, dan harapan terbesarnya informasi ini bisa dipahami, bisa dijiwai, bahkan bisa dilaksanakan, terlebihnya bisa menggerakkan orang lain untuk melaksanakan budaya positif ini. Kemudian sebelum kita melaksanakan atau diseminasi ini, supaya tidak tegang, termasuk saya juga tegang sama ya, itu kita akan mengadakan semacam permainan Bapak Ibu. Permainan sederhana, permainannya itu genap ganjil Pak ya. Jadi kalau seandainya hasilnya genap, maka acungkan tangan yang sebelah kanan, tangan kita kanan ya. Kalau ganjil berarti sebelah kiri. Itu siap Bapak Ibu? Ya. Oke. Contoh 5 naon Bu? Ganjil. Kiri Bu. Ya. Ganjil. Sekali lagi 8 7 5 kali 2. Kalau hasilnya genap, tangan kanan di atas. Kalau ini oke. 2 tambah 3. Oke. 5 kali 2 dikurangi 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Minimal bisa tersenyum atau tertawa lah dengan ini ya, diawali dengan kebahagiaan. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi budaya positif Bapak Ibu. Oke, materi yang akan disampaikan yang pertama perubahan paradigma dalam belajar Pak. Hari ini kita akan menyampaikan sedikit informasi. Yang pertama perubahan paradigma belajar seperti apa pembelajaran hari ini menggunakan kurikulum yang akan digunakan atau kurikulum merdeka ini. Yang kedua terkait dengan disiplin positif, karena kita akan membangun budaya positif tentunya diawali dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang akan diangkat itu apa ke siswa atau guru itu sendiri. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, karena manusia itu bergerak itu pasti dengan motivasi, dengan alasan-alasan tertentu Bapak Ibu. Siswa juga sama bergerak tuh berdasarkan motivasi perilaku manusia itu sendiri. Bagaimana kita merespon atau mengontrolnya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Kita diajak nanti membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan tapi keyakinan. Kenapa keyakinan? Kita akan bahas nanti. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Kalau seandainya satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita atau perilaku yang negatif lah dalam bahasa sederhananya. Yang selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Jadi pada dasarnya guru tuh ingin kontrol semuanya untuk mencapai tujuannya. Nah, kita akan kenalkan juga posisi kontrol seorang guru. Dan yang kedelapan itu segitiga resolusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan resolusi, segitiga resolusi ini supaya win-win solution. Jadi kita menang dan murid juga merasa tidak disalahkan. Mungkin ini yang 8 ini yang akan hari ini kita akan coba sedikit jelaskan terkait dengan membangun budaya positif. Next Bu. Yang pertama, merubah paradigma belajar. Ketika berbicara pendidikan, ada 2 hal yang mungkin kita harus konsen di bidang ini, karena kita sebagai di dunia pendidikan. Yang pertama ada proses pembelajaran, Bapak Ibu, belajar. Yang kedua, didik, pendidikan itu sendiri. Apa itu pendidikan? Pendidikan ini proses menuntun Bapak Ibu. Jadi proses menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Jadi menuntun kodrat alam itu kemampuan yang ada di diri siswa, kemudian disandingkan dengan kodrat zaman yang sekarang ada Bu. Untuk apa kita menuntun kodrat mereka? Tentunya untuk keselamatan dan kebahagiaan.
Kemudian yang kedua, di dalam pendidikan itu ada pengajaran. Ya, proses pentransferan ilmu, Pak. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau pelajaran atau pembelajaran itu bagaimana caranya guru ini membuat anak menjadi pintar, belajar tuh. Atau cakap untuk bisa bersaing di era yang akan datang. Kalau seandainya pendidikan, bagaimana guru menciptakan peserta didik menjadi baik lah. Sederhananya itu. Next, Bu. Nah, pembelajaran paradigma baru ini tujuannya, jadi Bapak Ibu, kita melaksanakan pembelajaran dengan tujuan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bu, untuk kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, fokus saja apapun pembelajarannya, itu tujuannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Seperti apa profil Pancasila ini? Next, Bu. Nah, ini. Jadi tujuannya ini, Bu, membangun siswa itu membangun pelajar profil Pancasila ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus tanamkan keimanan dan ketakwaannya dan akhlaknya, Bu, ditekankan di sana. Jadi kalau ini disentuh, kalau ini sukses, insya Allah ke 5 dimensi ini bisa dengan mudah, Pak. Jadi Bapak Ibu di kelas itu jangan langsung ke materi apa, tapi tumbuhkan dulu rasa keimanan dan ketakwaannya, Pak. Yang kedua, berkebinekaan global. Kira-kira ada yang tahu? Pak Diki, kebinekaan global itu seperti apa, Pak? Global mungkin ya ini pemikiran saja, kemajemukan. Majemukan ya? Ya, kemajemukan. Jadi diambil dari bahasa dasarnya, yaitu bineka. Bineka itu keberagaman, artinya kemajemukan, berbeda-beda, jadi berkebinekaan itu sesuatu yang berbeda-beda tapi satu tujuan ya. Tujuan. Terima kasih Pak Diki. Kemudian, nah ini yang tidak kalah menarik, gotong royongnya, Bapak Ibu. Gotong royong di sini bukan hanya sasapu, bukan hanya kerjasama, tapi gotong royong itu disebutnya kolaborasi, Pak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti di kurikulum Merdeka, itu tugas itu bukan hanya mandiri, tapi harus kolaborasi, Pak. Untuk mencari tadi kodrat alamnya masing-masing. Misal membuat film, ada yang suka ceritanya siapa, ada yang suka ngeditnya siapa, dan seterusnya. Tidak dipaksakan, semuanya harus bisa. Yang selanjutnya, mandiri. Mandiri ini secara sederhananya tidak tergantung kepada orang lain untuk mengupdate sesuatu, Pak. Atau menyandarkan, baiklah. Jadi ketika orang sudah mandiri, punya tujuan, itu diraihnya dengan secara sendirinya, tanpa ada ikatan dengan orang lain. Diharapkan setelah kita memiliki 4 ini, bisa bernalar kritis. Jadi bisa memilah-memilih kan informasi yang ada tuh. Jadi setelah mandiri bisa memilah informasi tidak langsung, dan diharapkan di akhir ini memiliki kreativitas atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, Pak. Inovasi yang orisinil, meskipun tadinya udah ada tapi dimodifikasi juga bisa menghasilkan sesuatu yang baru lah. Next, Bu. Nah, ini ketika kita udah mengenal tadi teori ini, ada miskonsepsi ketika guru ini bisa mengontrol murid. Padahal mah guru nggak bisa ngontrol murid, Bu, Pak. Yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau seandainya yang pengerjakan dia kayak ibu diburuhan atau hal yang baru, mungkin pada dasarnya dia mau, tapi lama kelamaan atau ada sesuatu yang negatif atau guru yang lain tidak memberikan yang sama, itu tidak si siswa itu tidak melakukan, miskonsepsinya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan pembuatan rasa bersalah atau menguatkan karakter. Contohnya seperti apa, Bu? Kamu read, ya Bapak Ibu, misal kamu tak jangan kesiangan atuh cingkarunya ka saya teh ditegur ku
kaprok. Itu kan merasa bersalah, lah karunya si ibu ditegur dan seterusnya. Itu harus dihindari. Pada dasarnya nggak seperti itu. Dan yang ketiga, orang dewasa itu berhak memaksa. Emang kita bisa maksa, tapi nggak akan nurut Pak Bu dengan paksaan itu. Jadi di dalam Islam juga sama, kita tuh nggak bisa memaksa orang atau bahkan tidak bisa ngasih petunjuk kepada seseorang itu. Jangankan kita lah, Nabi juga itu nggak bisa maksa sesuatu hal terhadap sesuatu itu. Next Bu. Nah ini Bu, biasanya ada stimulus respon dan ada teori kontrol yang kita gunakan. Diusahakan sebagai guru tuh kita netral di teori kontrol ini. Misal yang ketiga, berperilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Jadi kalau siswa melakukan sesuatu yang salah, itu langsung respon kita negatif. Wah ini mah bodoh, malas, apa dan seterusnya. Tapi kita kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Tujuannya apa nih? Pasti ada tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini standar yang biasa. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya tuh nggak bisa. Yang bisa ngontrol itu hanya diri sendiri. Dan murid itu yang bisa ngontrolnya bukan kita, tapi murid sendiri. Itu. Next, Bu. Di sini ada disiplin positif, Bu. Disiplin positif ini berasal kata disiplina, yang artinya belajar. Berasal dari kata yang sama dengan disiplin, yaitu pengikut murid. Jadi untuk disiplin itu harus kita bisa diikuti. Yang kedua, disiplin ini mengacu pada kedisiplinan yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dari keyakinan tersebut. Yang ketiga, ini yang paling bagus, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Jadi yang paling bagus tuh dia disiplin dengan penuh kesadaran. Sebagai pendidik, kita menciptakan pendidik memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita dari disiplin ini menciptakan siswa ini memiliki motivasi intrinsik di dalam. Next. Nilai kebajikan Bu yang diterapkan, pertama tadi profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Jadi ini tugas kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang keduanya life skill atau keterampilan hidup yang standar yang harus dilakukan, dapat dipercaya, ini yang standar, yang umum, lurus hati, mendengarkan aktif dan seterusnya. Kemudian sikap murid, ini yang paling harus diikuti oleh murid. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, empati dan seterusnya, ini nilai-nilai kebajikan. Oke Bu, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Back dulu Bu. Jadi tadi udah kita sentuh bahwa kita tuh miliki 5 kebutuhan dasar manusia Bu. Kebutuhan manusia 5. Siswa juga memiliki kebutuhan dasarnya, kita juga sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau seandainya kita terjadi masalah, berarti ada kebutuhan dasar yang kita belum penuhi. Next Bu. Ini berdasarkan Dr. William, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang baik. Next. Ini kebutuhan dasar, atau yang pertama survival atau bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima itu kesenangan. Ini kebutuhan dasar Pak Bu. Kalau seandainya siswa terjadi masalah, maka kita identifikasi dulu kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi Pak. Apakah bertahan hidupnya bermasalah? Apakah kasih sayangnya yang belum terpenuhi atau yang belum diterima oleh lingkungannya? Penguasaannya, ingin diakuinya, kebebasannya memilih. Yang kelima, dari sisi kesenangannya. Kalau 5 ini masih bermasalah Pak, maka akan terjadi perilaku yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu jangan ngejudge langsung ini anak apa dan seterusnya, identifikasi dulu kebutuhannya. Oke Bu, next. Yang pertama, ini bersifatnya fisiologis, artinya fisik Pak.
Jadi bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ini sifatnya bertahan hidup lah, bersifatnya fisiologis atau fisik. Yang kedua dan kelima itu sifatnya psikologis. Bapak Ibu, siswa melakukan satu itu ada 3 kategori. Yang pertama, Bapak Ibu, mengikuti kata-kata ibu karena siswa itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, siswa ini mengikuti ibu karena imbalan atau penghargaan. Ini lebih ke motivasi internal Bapak Ibu, eksternal. Ini hal yang sebetulnya boleh dilakukan, tapi porsinya itu harus lebih rendah dibandingkan motivasi eksternalnya. Yang ketiga, yang paling bagus, siswa melakukan sesuatu ini itu atas dasar yang dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka inginkan. Disebutnya teori atau motivasi internal. Next, Bu. Bapak Ibu berusaha di kelas ini bukan hanya sebagai penghukum atau memberikan penghargaan kepada anak, tapi memberikanlah suatu motivasi internal supaya anak ini menjadi lebih tanggung jawab terhadap diri sendirinya berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai dan disepakati tentunya. Bu, restitusi apa, Bu? Saya tuh baru kenal bahwa di pendidikan itu yang pertama ada hukuman, itu udah hal yang wajar lah, di pendidikan ada hukuman. Hal yang harus dihindari, Pak, karena ini jadi masalah nantinya. Jadi segala sesuatu itu harus kita rencanakan, harus kita sepakati, harus dijadikan nilai-nilai keyakinan supaya anak memiliki jiwa intrinsik itu, Pak. Yang kedua, apa yang disebut dengan konsekuensi? Beda hukuman, konsekuensi mah terencana, Pak. Terencana disepakati oleh semua siswa dengan ini konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Misal udah kita rencanakan nilai-nilai apa, kalau seandainya kesiangan itu harus gimana dan seterusnya, itu disebutnya konsekuensi. Seorang guru itu menerapkan restitusi ini, Pak. Bukan ngejudge, bukan apa, tapi di sini restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi dan mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi ketika si murid ini melakukan kesalahan, Bapak Ibu, tidak dijudge, tapi kita diskusikan kira-kira untuk solusinya untuk masalah ini seperti apa. Ke murid lagi, Pak, ditanyakannya. Misal kesiangan, kenapa kamu kesiangan, Nak? Misal, oh saya tuh kemarin main game apa dan seterusnya. Udah tahu nih masalahnya, main game. Kira-kira, Nak, kalau seandainya besok siap nggak kesiangan? Siap. Dengan cara apa, Nak? Misal supaya kamu nggak kesiangan, supaya Bapak yakin, misal kamu nggak kesiangan lagi. Dicari aja solusinya. Solusinya bukan dari kita, Pak, Bu, tapi dari siswanya itu sendiri. Jadi bukan ngehukum, bukan konsekuensi yang diinikan, tapi restitusi. Yang jadi pertanyaannya, apakah hukuman perlu, konsekuensi perlu, Pak, Bu, tapi sekali lagi formulanya itu harus lebih rendah dibandingkan pendekatan humanis ini, Pak, Bu. Karena untuk melakukan sesuatu tadi itu pasti ada motivasinya. Motivasi ini ada kebutuhan yang mungkin kita kurang suplai atau apa. Kemudian naik, Bu, posisi kontrol, Bu. Jadi guru biasanya di kelas atau ya di sekolah, yang pertama saya sendiri itu pasti posisi kontrol, Bu. Porsi rasa bersalah, tadi rasa bersalah. Tolonglah jangan kesiangan, gitu kan. Ibu nanti dimarahin sama kepala sekolah. Itu rasa bersalah. Jadi si siswa itu bersalah karena si gurunya mencarekan ke dunungan anak. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman ini ya seperti kita lah, memposisikan sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini lebih ke aturan tadi, konsekuensi. Jadi ketika ada aturan yang dilanggar, kamu aturan ini kamu nggak akan dikasih nilai. Itu pemantau. Dan yang paling bagus, diusahakan seorang guru itu harus sebagai seorang manajer, Pak, Bu. Sekali lagi, apakah hukuman dan seterusnya ini boleh dihilangkan? Boleh dihilangkan atau boleh dikurangi komposisinya, Pak. Tapi diusahakan idealnya seorang guru itu harus menjadi seorang manajer yang tadi menggunakan pendekatan restitusi itu. Jadi win-win solution, jangan sampai ada masalah. Misal ini ada yang kesiangan upacara.
Kalau hukuman, ini hormat pada bendera 1 jam. Ini hukuman Bu konsepnya. Kalau pembuat kesalahan, ini si guru ini udah berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini merasa bersalah Pak. Kalau teman, ayolah ikuti aturan atau kerjasama jeung ibu gitu kan, supaya aman dan seterusnya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu membuat perjanjian tidak akan mengulanginya lagi. Ini tipe guru yang pemantau. Tapi kalau seandainya posisi kita sebagai manajer, apa yang dilakukannya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misal, saya terlambat. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Dicari solusinya terus. Tapi dengan dikontrol juga sama. Supaya kita tahu apa sih yang melatar belakangi seorang siswa itu berbuat kesalahan, kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi gitu kan, supaya win-win solution. Bu, ini ada pertanyaan Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih? Pendekatan apa nih? Kontrol apa yang biasa Ibu lakukan kalau kondisi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Bu, next. Oke. Betul. Yang kedua, kalau ada kalimat seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini cuma 1. Hukuman. Pokoknya hukuman satu pihak ya, harus dihindari Pak Bu yang seperti ini. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanyakan. Manajer, kayak Bu next, manajer. Jadi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka kudu hati-hati karena salah menempatkan posisi Bapak Ibu bisa jadi masalah untuk hari ini Pak. Ayo lakukan demi Ibu atau Bapak. Apa? Bu, sebagai apa? Sebagai teman. Ayolah, lakukan. Boleh nggak? Boleh sebetulnya. Dengan ini juga. Proses Bu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira Bu. Mau nilai kurang mengerjakan tugas mah. Kan sok itu kan kita tuh. Nah, next Bu. Kita lihat. Mantap. Karena kita nggak hukum, karena aturan. Kalau kamu nggak ini, akan kamu ini. Nah, ini yang paling penting di sini di budaya positif ini keyakinan kelas. Baik dulu Bu. Saya baru tahu baik Bu tentang keyakinan kelas next. Yang kita kenal, yang saya kenal Pak, itu kalau berbicara kelas itu aturan kelas. Tapi di sini ini jadi keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu apa bedanya dengan peraturan kelas? Jadi kita bergeser yang tadinya kenal peraturan kelas, jadi sekarang mah keyakinan kelas Pak. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Naon Cik? Keyakinan kelas Cik? Jadi itu siswa sama guru punya kesepakatan. Siswa Kalau mau belajar ya, jadi siswa mau menyepakati apa yang meyakini bahwa itu teh salah dan benar gitu. Kelas teh aturan-aturan itu teh salah dan benar. Betul Pak. Jadi Bapak Ibu nanti termasuk saya juga sama belum mempraktekkan. Jadi ketika Ibu datang ke satu kelas, langkah pertama Bapak Ibu itu harus buat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekali lagi, keyakinan kelas itu sifatnya umum Pak, terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi disebutkan. Misal, gini, anak-anak kira-kira kelas kita pingin seperti apa nih? Dari mulai datang sampai ke akhir itu pingin seperti apa? Dikasih kebebasan. Pak, saya pingin menghargai, misal menghargai teman. Itu, oke, diinikan dulu. Menghargai. Apalagi dan seterusnya. Sehingga nilai-nilai ini menghargai, menghormati, disiplin dan seterusnya, nilai-nilai yang universal disepakati nih. Disepakati dan diyakini. Kenapa diyakini? Karena kalau kita udah yakin, siswa udah diyakini, maka motivasinya tumbuh bukan dari
eksternal tapi internal karena udah diyakini. Misal seperti ini. Pakai helm itu kalau mengendarai pakai helm ini berhubungan dengan eksternal dan internal. Pak Umar, kenapa pakai helm Pak Umar? Untuk keselamatan kepala. Kalau jawabannya Pak Umar seperti itu munculnya intrinsik Pak. Pada ayat polisi, itu pakai helm. Kenapa? Karena Pak Umar ini meyakini bahwa pakai helm itu keselamatan. Tapi kalau ada jawaban, kenapa pakai helm? Supaya ditilang ke polisi. Kalau ada ditilang ke polisi, berarti ini eksternal Pak. Polisi tak pasti bakal ngelanggar Pak Umar. Nah, keyakinan itu seperti ini harus diyakini bahwa dan disepakati nilai ini supaya dilakukan tuh benar-benar dari diri sendiri, bukan paksaan dari gurunya. Bu, next Bu. Yang pertama, segitiga resus itu ada menstabilkan identitas Pak. Jadi ketika ada masalah Bapak Ibu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jangan menganggap masalah dengan ketika anak niron ulah dibuat beban bahwa anak itu bersalah niron, jangan. Stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan apa. Tenangkan dulu Pak, stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Bapak juga pernah. Jadi hal yang bersalah tapi tidak dianggap bermasalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu. Jadi memvalidasi benar tuh mana ngelakuin kieu teh. Kamu tentunya punya alasan. Cing naon alasannya? Alasannya seperti apa? Kemudian yang ketiga itu meyakinkan alasan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu sudah sepakati, yang kamu langgar, misal disiplin dan seterusnya. Kemudian untuk merubah itu apa sih solusinya? Jadi segitiga resus ini kalau istilah bahasa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Intinya dari budaya positif ini kita ingin buat suasana yang menyenangkan, meskipun si siswa ini salah tapi coba mengcovernya atau menyelesaikannya dengan lebih humanis, jangan pendekatan yang menghukum, apalagi menghukumnya tanda kutip ya. Tapi menghukum boleh, tapi komposisinya mungkin ini sedikit mungkin bisa ya. Karena untuk menciptakan motivasi yang internal dalam tubuh kita, ini harus melewati motivasi yang eksternal dulu Pak Bu. Jadi jangan dihilangkan hukuman dan reward itu. Tapi mungkin di sini komposisinya yang sedikit lah komposisinya. Mungkin itu informasi yang sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, harapan terbesarnya dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan selamat kepada Pak Asep Nasruddin ST yang telah memberikan atau memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan acara seminar ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, khususnya guru-guru yang berada di lingkungan SMK 14, bagaimana cara menghadapi budaya positif di sekolah, menghadapi anak-anak di sekolah, menghadapi siswa didik di sekolah. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita, menunjang ke depannya kita mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih, selamat ya, sukses Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Nasruddin ST yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Menurut saya budaya positif di sekolah ini sangat baik ya, di mana dimulai dari motivasi internal dari seorang anak untuk melakukan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dimana dengan adanya motivasi internal yang baik, diharapkan si anak itu bisa melaksanakan disiplin dengan lebih baik lagi. Ya, mungkin itu nanti karena kesadaran dirinya nanti munculkan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan anak itu bukan karena aturan yang sudah ada, tapi mereka memahami kenapa harus melakukan A, kenapa harus melakukan B dan seterusnya, sehingga kesadaran anak untuk melakukan itu lebih baik lagi
ya. Kemudian nanti pada akhirnya muncullah kedisiplinan yang baik dari setiap peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan awal ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, ya. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Atau nanti kita akan bahas panjang lebar tentang keyakinan kelas supaya kalian nggak tegang. Kita akan ngadain ice breaking dulu yang ringan-ringan saja ya. Oke, siap? Ice breaking? Siap. Bisa berdiri semuanya? Ice breakingnya ini simpel, genap dan ganjil. Ya, genap dan ganjil. Saya udah sering mempermainkan ini, gampang. Kalau seandainya hasilnya atau nilainya genap, maka tangan kanan ke ataskan. Kalau ganjil, tangan kiri ke ataskan. Itu ya. Misal, contoh, 5. 5 itu apa? Kanan kiri? Kiri, berarti ke atasin kiri. Itu ya. 6. 6. Oke. Gitu ya, siap? Butuh konsentrasi. Konsentrasi, jangan lihat kiri kanan, fokus. 9. Ada yang salah, 9 teh ganjil kan? Kalau ganjil berarti kiri. Oke, 8. Oke. 7. 2 tambah 4. Fokus. 3 tambah 1. Oke. 3 tambah 5. Oke. 7 tambah 6. 2 kali 5 dikurangi 2. Wah, fokus. 13. Oke, terima kasih. Duduk, terima kasih. Minimal kita awali dengan sebuah senyuman, tertawa, dan harus bahagialah di kelas itu ya. Harus bahagia, karena kalau kita bahagia, berdasarkan penelitian, itu kreativitas, pemikiran yang gini itu akan muncul. Tapi kalau seandainya kita masuk kelas, jojolan teh menegangkan, itu pasti kalian nggak akan bisa mikir. Apapun yang ada di diri kalian, atau istilahnya kodrat alam yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Allah, itu yang terbaik buat kita. Jangan melihat kiri kanan, oh si itu bisa ini, si itu bisa ini, tapi munculkan motivasi diri kita, munculkan kodrat alam yang diberikan Allah, dan yakini itu menjadi kebahagiaan kita. Itu ya. Oke, pada kesempatan ini di pertemuan pertama kita akan buat keyakinan kelas. Kira-kira pernah mendengar nggak keyakinan kelas? Belum ya? Biasanya apa tuh? Jadi kalau kita masuk baru pertama kali ke kelas, biasanya apa? Buat aturan ya? Buat aturan. Pertanyaannya, aturan itu dibuat untuk apa sih? Untuk disiplin, untuk apa? Supaya kompak, bagus. Tertib. Disiplin. Terus apa lagi nih? Menjaga kebersihan. Semuanya betul. Jadi kenapa kita itu diberlakukan aturan? Allah memberikan aturan kepada kita. Jangankan manusia, Allah juga kan ngasih aturan kita ya. Al-Quran, Sunnah, apa dan seterusnya. Kenapa aturan itu ada? Salah satu alasannya
supaya kita menjadi lebih baik. Bukan menyiksa tuh. Kalau bersih kan sehat, indah ya. Kalau disiplin kita kan jadi nyaman, jadi enak, kemudian kebanggaan muncul. Coba kalau kesiangan, deg-degan, lompatan dan seterusnya. Bahkan di perusahaan itu kesiangan 5 menit itu dikasih SP. Supaya disiplin. Kenapa? Karena bangkrut tuh, rugi perusahaan kalau seandainya kita nggak disiplin. Makanya di sini dibuatkan semacam aturan untuk kalian lebih baik lagi, sehingga ketika kalian lebih baik, dimanapun kalian berada atau siapapun yang kalian inginkan pasti bakal terima. Pingin ngelamar ke perusahaan A diterima, ke B terima. Kenapa? Karena kita udah baik, karena kita menjaga aturan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa itu keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja, Pak? Kenapa nggak peraturan aja? Ini kenapa dirubah dengan keyakinan? Itu peraturan kelas itu biasanya bersifat satu arah, guru yang membuatnya ya. Biasanya tanpa melibatkan siswa biasanya. Jadi tahu-tahu udah ada pelaturan kelas ini. Tapi keyakinan kelas sendiri itu melibatkan semuanya. Jadi guru dengan siswa itu dilibatkan, kira-kira nih seperti apa yang kalian inginkan kelas ini, ada masukan-masukannya. Ada nilai-nilai yang pingin kalian wujudkan di kelas ini supaya kalian nyaman, supaya kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas sekali lagi dibuat secara bersama-sama, guru, siswa bersama-sama, dan harus diyakini. Ketika diyakini, itu dijalankannya pasti dengan penuh tanggung jawab. Beda dengan paksaan, kamu harus masuk jam segini. Mau tidak mau kan ada paksaan dari guru ya. Tapi kalau kalian meyakini, saya harus jam 7 nih, supaya saya menjadi lebih baik. Itu kan beda rasanya, dipaksa dengan terbiasa itu. Kenapa harus keyakinan? Karena dengan keyakinan itu, kalian bisa melaksanakan aturan itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh kemandirian, dengan penuh rasa kesenangan dan ketenangan tanpa ada paksaan. Itulah hakikat dari keyakinan kelas. Seperti contoh gini, kenapa sih kalian pakai helm? Kan aturannya harus pakai helm kan kalau berkendaraan. Kenapa? Supaya, kalau jawabannya supaya selamat, itu udah menjadi keyakinan. Mau ada polisi, tidak ada polisi, karena udah keyakinan saya harus pakai helm nih supaya selamat. Tapi kalau kenapa pakai helm? Supaya nggak ditilang sama polisi, itu hanya peraturan tuh. Nggak ada polisi, kita nggak akan pakai helm. Kenapa? Karena nggak ada polisi. Tapi kalau alasannya, karena Pak, ini keselamatan. Kalau saya nggak pakai ini, kalau seandainya terjadi sesuatu, ini kan resikonya keselamatan saya. Mau ada polisi, nggak ada polisi, ada orang, nggak ada orang, saya melakukan itu. Nah, itu dengan keyakinan tuh mengerjakannya. Beda dengan peraturan. Ngerti ya di sini ya? Jadi kalian sekarang akan membuat semacam peraturan kelas yang dibuat secara bersama-sama supaya kelas ini menjadi nyaman, aman, gitu kan, menyenangkan, sehingga ketika proses pembelajaran dimulai, itu kalian nggak berpikir tegang gitu kan. Ada di satu kelas ketika datang guru teh taregang, alah sini tanya naon dan seterusnya. Sini nggak bisa. Ketika masih ada ketakutan seperti itu, yakin kalian nggak bisa berpikir. Karena otak itu terbagi 3 tuh. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan otak berpikir tuh. Nah, kalau seandainya otak mamalianya ketakutan tuh, perasaan takut, sieun dan seterusnya, itu masih ada, maka otak berpikir nggak aktif. Kalian nggak bisa mikir. Misal ada guru nih matematika, alah sieun teu bisa dan seterusnya. Pasti matematika nggak bisa tuh. Kenapa? Karena ditutup otak mamalianya tuh. Di bagian itu ada otak mamalia. Kita akan buat peraturan kelas ya. Silahkan yang jadi pertanyaannya muncul, pingin seperti apa kelas ini yang kalian dambakan. Silahkan tulis keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas tuh seperti ini. Saya pingin saling menghargai antar teman. Tulis aja. Saya pingin disiplin, karena disiplin itu indah kelihatannya. Jepang negara yang bagus itu image-nya tuh disiplin kan. Enakeun lamun disiplin dan seterusnya. Saya pingin kebersihannya. Tulis aja satu-satu. Oke?
seperti apa kelas yang kalian dambakan atau inginkan. Bisa ya? Bisa dimulai menuliskan keyakinan apa yang akan kalian lakukan di kelas ini dan di sekolah tentunya. Nanti kalau udah beres, bisa kalian tempelkan di papan tulis, nanti kita akan presentasikan. Bisa ya? Sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Silahkan kalau seandainya nggak ada pertanyaan, silahkan mulai untuk membuat keyakinan kelas yang kalian yakini akan kalian lakukan. Silahkan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bapak sudah cek, jadi keinginan-keinginan atau keyakinan kelas yang kalian tulis di sini luar biasa dan variasi tentunya. Bapak ingin ada 3 orang yang mempresentasikan, perwakilan aja 3 yang berani untuk mempresentasikan atau membacakan aja di sini. Saya keinginan seperti ini, jangan membuli, harus menghargai, karena cobalah hargai perasaan orang lain. Itu ya. Bisa ya 3 orang, kita belajar berbicara di depan orang tentunya. Kita belajar apa ya? Berbicara, ide-ide kita dikeluarkan ide-idenya. Jangan takut salah, jangan takut dibully, karena di sini nggak ada pembulian. Ya, 3 orang nih, kira-kira acungkan tangan. 3 orang, nggak apa-apa. Belajar. 3 orang. Laki-laki 2 tuh ya, perempuan 1 atau terbalik? Terbalik ya. Oke. Laki-laki 1, acungkan tangan. Siapa?
Nggak apa-apa. Ya, siapa Rasya ya, oke. Yang dua lagi siapa? Siapa? Pika, bagus. Satu lagi? Dari laki-laki perempuan? Siapa? Anissa, oke. Saya ingin dari Rasya untuk men-sharingkan ya. Men-sharingkan keyakinan yang sudah ditulis dan nanti kita sepakati ya keyakinan itu. Silakan Rasya ke depan. Keyakinan saya yang ingin saya akan di kelas adalah saling menghargai pendapat orang lain, tidak saling ejek, menjadi teman yang baik untuk semua orang, saling menghargai perbedaan agama orang lain, disiplin saat masuk kelas, peduli terhadap lingkungan, menjadi orang yang suka saling mengikatkan antar temannya. Pertanyaannya muncul, apakah nilai-nilai ini bagus nggak menurut kalian? Bagus nggak? Bagus ya. Butuh nggak untuk diperjuangkan atau dilakukan? Itu ya, perlu ya. Harus disebut tenaga. Karena ini intinya jangan ada bully ya tadi. Iya. Menghargai itu penting tuh. Jadi mau kalian dimanapun itu pasti dengan orang kan hubungannya sedikit sekali dengan binatang mah. Dan harus dihargai orang. Kalau nggak dihargai itu jadi perusak kebutuhan orang nantinya. Akan dendam, akan apa dan seterusnya. Terima kasih Rasya. Sekali lagi bagi plus buat Rasya. Siapa? Pika. Silakan Pika. Silakan Pika. Keyakinan saya di sini, saya ingin disiplin seperti disiplin waktu dan mandiri supaya tidak selalu bergantung pada orang lain dan supaya bisa menjadi lebih baik dan saling menghargai antar teman dan saling membantu apabila ada teman yang kesusahan. Ini bagus, luar biasa Pika. Terima kasih, beri aplaus dulu buat Pika. Kemudian satu lagi Anissa, silakan Anissa. Apa nilai keyakinannya yang dibuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan saya di kelas adalah ingin memiliki kekompakan dan kesolidaritasan yang tinggi di kelas. Karena dengan adanya hal tersebut akan munculnya rasa peduli, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan antar teman. Jika semua itu terwujud, maka siswa dan siswi akan merasa nyaman, aman, dan tenang ketika belajar. Sekian dari saya. Maka silakan Talik, luar biasa ini keyakinan kelasnya. Tadi sudah dijadikan poster. Keyakinan yang kalian buat tadi di sini, Bapak udah buat ke dalam poster seperti ini. Ya. Dalam poster, dan ini poster ini udah disepakati secara bersama-sama dan bahasanya sederhana, ringkas dan bisa dilakukan. Itu ya. Kira-kira sekali lagi sepakat kita berjuang untuk memperjuangkan keyakinan kelas yang kita yakini supaya kalian ini di kelas, di sekolah itu nyaman, bahagia tentunya. Karena tujuan kita bahagia tuh. Jadi ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan, dunia dan akhirat itu pasti kebahagiaan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada nggak di sini yang nggak pingin bahagia? Banyak mobil, banyak teman, banyak apa dan seterusnya, tapi nggak bahagia. Pasti bahagia. Ciptakanlah kebahagiaan itu. Kalau kita bahagia, otak ini tadi akan merespon ke otak berpikir kita akan menjadi lebih bagus berpikirnya. Jadi kenapa kita nggak bisa berpikir? Karena tekanan otak mamalia yang kita ini ada pembulian, tidak dihargai dan seterusnya. Kita belajar sama-sama nanti ke depannya pelajaran Bapak sesantai mungkin, sebahagia mungkin. Bapak juga pingin bahagia. Kalian pingin bahagia kan? Kalau pingin bahagia, Bapak juga harus bahagia, kalian juga bahagia. Nanti ada semacam kolaborasi dan seterusnya. Ini udah jadi keyakinan kelas yang kalian buat secara bersama-sama dan sepakat ini akan diwujudkan. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan dan kemampuan untuk melakukan semua ini. Itu ya. Nah, bukti kalian sepakat itu kalian harus menandatangani
kesepakatan keyakinan kelas. Jadi harus ditandatangani nih. Ya. Ini keseriusan kalian, sepakat. Jadi kalau ada masalah nanti di kemudian hari kalian melanggar ini kan udah ada kesepakatannya. Kita ngobrol lagi apa yang menjadi masalah sehingga kalian bisa melanggar keyakinan kelas kalian. Mungkin ada satu dan lain hal, kita perbaiki lagi. Hindari hukuman. Karena hukuman tuh nggak enak. Enak nggak dihukum kira-kira? Enggak ya. Yang enak tuh dihargai, ya, dihargai, disayangi. Kalau sama pacar disayangi. Kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara, tidak dibully, itu suatu hal yang bagus. Itu ya. Nah, kita udah sepakat tadi dengan kesepakatan kelas, tinggal kita menandatangani ini. Bisa satu orang tuliskan nama dan tanda tangan sebagai bukti kalian itu serius dalam melaksanakan keyakinan kelas ini. Silakan dimulai dari Suci ya tadi ya. Suci bisa di ini kan? Suci, mangga Suci. Oke, keyakinan kelas kita udah buat. Mudah-mudahan keyakinan yang kita buat itu bisa dijalankan dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab sehingga ada perubahan yang baik yang muncul terhadap diri kita sendiri ya. Dan kita bisa memberikan perubahan ke orang lain. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan keyakinan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aditya dari kelas 11 animasi 2. Kesan dan pesan saya saat diadakannya pembuatan keyakinan kelas ini, saya sangat merasa senang dan merasa dihargai dengan adanya proses pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya proses pembuatan keyakinan ini bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan lebih merubah suasana kelas menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Azkia Nurulandari dari kelas 11 animasi 2. Perasaan saya di sini, saya sangat senang dengan pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya dapat menerapkan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab dan mandiri, memiliki motivasi intrinsik dan supaya menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azpa dari kelas 11 animasi 2. Perasaan saya sangat senang karena dengan pembuatan keyakinan kelas ini akan membuat kelas dan peserta didik memiliki karakter yang lebih baik ke depannya. Keinginan saya mudah-mudahan ke depannya pembuatan program ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mandiri.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.